Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku peluk, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Haleluya, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sorak-sorai untuk Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau sudah menuntun kami, sehingga kami bisa menerima kasih karunia yang datangnya dari Engkau. Bapa, berkati jemaat di tempat ini yang begitu mencintai Engkau, jemaat di tempat ini yang begitu mengasihi Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami mendekat kepadamu, sesuatu pasti terjadi. Miracle di dalam setiap sisi kehidupan kami pasti terjadi. Bapa, berbicaralah, sampaikan isi hatimu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara di tempat ini. Malaikat surga memagari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak ada satu roh jahat iblis apapun yang sanggup mencuri satu ayat pun. Hari ini semua umat Tuhan yang percaya segera mendapatkan pemulihan. Sama-sama kita katakan terima kasih loh Pak. Shalom. Shalom. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Haleluya, luar biasa. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, luar biasa. Ya, amin. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa melayani di tempat ini. Semua karena tuntunan dan kasih karunia Tuhan yang diberikan untuk kami. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa, beberapa
bulan yang lalu saya sempat melayani di sini doa malam. Perkenalkan, nama saya Ita Lintar dari Malang. Saya didampingi oleh suami tercinta dan juga beberapa tim dari televisi di mana kami melayani di Kota Malang. Nah, puji Tuhan, hari ini kita memasuki dalam bulan Influence the Marriage. Jadi pernikahan yang memberikan satu pengaruh. Nah, berbicara mengenai pernikahan, banyak sekali kita ketahui bahwa ketika kita akan memasuki dalam satu jenjang pernikahan, itu banyak sekali pertanyaan. Kira-kira apa yang akan saya lakukan ketika saya sudah memasuki jenjang pernikahan atau memasuki dalam pernikahan? Lalu untuk apa saya menikah? Ya saudara ya, lalu gunanya nanti bagaimana setelah kita menikah itu, apakah pernikahan saya ini memiliki satu fungsi, memiliki satu kegunaan atau bagaimana? Nah saudara, saya ambil sekelumit saja tema kita hari ini, yaitu saya berikan satu tema mengenai pernikahan yang berdampak. Katakan bersama saya, pernikahanku harus berdampak. Harus berdampak, amin. Nah saudara, ayat mas kita terdapat di dalam Matius 19 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Matius 19 ayatnya yang keempat sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Amin, amin, amin. Alasan yang paling sangat mudah, alasan yang paling klise, yaitu adalah cinta. Ketika kita akan memasuki pernikahan, tentunya banyak sekali alasan, 1001 kata untuk mengenai cinta. Nah, demikian juga seperti yang kita lihat hari-hari terakhir ini, banyak sekali kejadian-kejadian di media televisi, dunia luar, dunia sekunder, yang mengatasnamakan bahwa ketika mereka sudah tidak ada kecocokan di dalam sebuah rumah tangga, maka mereka pun akan menggunakan 1001 cara untuk mengobrak-abrik, untuk mengkambing hitamkan kata-kata cinta. Oleh sebab itu, saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai cinta ya saudara. Kita mengenal istilah cinta dan kasih di dalam bahasa Yunani dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu cinta eros. Ya, eros ini adalah cinta yang mementingkan diri sendiri. Jadi cintanya hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Nah, cinta berdasarkan diri sendiri ini adalah ada syaratnya. Oh, aku mencintai engkau jika engkau membelikan aku hadiah, jika engkau suka memberikan aku gift. Aku mencintai engkau jika engkau suka memberikan aku bingkisan. Itu adalah eros, kasih yang bersyarat atau cinta yang bersyarat. Dan di dalam kasih eros ini kita ketahui bahwa dia memiliki kasih yang begitu egois ya saudara. Lalu yang kedua adalah storge, yaitu kasih alami di dalam keluarga, kasih karena hubungan darah. Ini biasanya kasih storge ini yaitu kasih antara orang tua dan anak, antara Cece dan Koko, antara Titi dan Cece, antara kakak dan adik saudara ya. Lalu yang ketiga yaitu philia, kasih atau cinta di dalam philia. Itu adalah kasih persaudaraan, kasih sayang antar sahabat atau teman karena berdasarkan kesetia kawanan saja.
Nah, yang keempat ini adalah kasih agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih dari hati yang tidak peduli meskipun orang lain ini tidak memberikan sesuatu. Meskipun di dalam suami istri, karena kita bahas hari ini topiknya adalah pernikahan, meskipun pasangan kita tidak memberikan satu hal yang kita inginkan, tidak bisa memberikan angan-angan, atau misalkan suami atau istri menginginkan sepatu high heel, tapi suaminya belum bisa memberikan sepatu high heel, tetapi sang istri masih diwajibkan untuk terus memancarkan kasih agape, yaitu kasih tanpa pamrih atau kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, sama seperti yang diberikan oleh Kristus Tuhan Yesus untuk kita. Yesus memberikan kasih kepada kita tanpa syarat. Kita masuk di dalam bahasan. Di dalam pernikahan kita, hendaklah yang pertama kita harus mampu memancarkan kasih. Katakan bersama saya harus mampu memancarkan kasih. Amin, amin. Saya harus mampu memancarkan kasih. Nah, saudara, seringkali di dalam pernikahan yang seringkali kita hadapi adalah kasih itu ketika kita sudah memasuki fase-fase tahun kelima, maka kita akan mengalami satu kehampaan, kita mengalami satu kekosongan. Sepertinya aku sudah berbuat banyak untuk suamiku, tetapi kenapa ya suamiku kok enggak ngerti ya? Sepertinya aku sudah memberikan kasih yang banyak kepada istriku, tetapi kok istriku enggak pernah berubah ya? Hari ini berita baiknya suami kita bukanlah Power Rangers. Amin. Istri kita bukan Power Rangers. Dulu ketika saya masih awal-awal menikah, di 3 tahun pernikahan awal, seringkali saya merasa gini, aduh Tuhan, aku ini mbok ya dikasihin suami yang begini, kasih suami yang begini gitu ya saudara ya. Terus satu saat anak saya yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu, yang kedua itu dia sukanya lihat Power Rangers. Kalau lihat Power Rangers itu dia ngomong gini, saatnya berubah gitu di depan saya. Nah, hal ini seperti Roh Kudus itu seperti berbisik kepada saya, kamu kira suamimu Power Rangers gitu ya. Nah saudara, karena ketika itu saya belum mengerti firman dan saya tidak pernah melakukan firman, mengerti aja enggak, boro-boro melakukan. Tetapi Bapa yang saya sembah di dalam Yesus Kristus Yeshua HaMashiach adalah Bapa yang penuh kasih, sehingga saya yang tidak mampu, yang tidak mengerti firman, dengan pertolongan Roh Kudus saya dimampukan mengerti firman. Bahkan saya memiliki satu kerinduan untuk membaca firman. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, ketika tahun-tahun pernikahan pertama seringkali kita pelit untuk memancarkan kasih. Oh, aku sudah berbuat ini, kamu kok enggak? Yesus mengatakan, aku ini loh mengasihi engkau. Nyawa aku kasih kepadamu anakku. Tapi kenapa engkau memberikan kasih untuk orang yang kau cintai? Engkau orang yang kau pilih untuk menjadi teman hidup seumur hidupmu. Kenapa engkau pelit untuk memancarkan kasih? Yang pertama, kita harus memancarkan kasih. Amin. Haleluya. Efesus 5 ayatnya yang ke-25 mengatakan bahwa hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya bagi kita semua. Nah, Efesus mengatakan bahwa seorang suami yang takut akan Tuhan itu mempunyai kewajiban
mengasihi istrinya. Amin. Nah, saudara, mengasihi istri adalah perintah dari Bapa Yahweh kita. Bukan hanya sebagai survei membuktikan bahwa ketika kita memancarkan kasih ada sentuhan, memberikan perhatian, mengatakan kata-kata ajaib seperti yang seringkali dikumandangkan oleh Bapak Gembala senior bahwa I love you, I miss you, I need you, I want you, ada 7 ya saudara, saya lupa yang 3. Nah, bukan hanya kita sering memberikan kata-kata pujian, bukan hanya kita sering memberikan kata-kata ajaib untuk memancarkan kasih, tetapi yang terpenting adalah suami maupun istri harus mengerti blueprint firman yang diberikan oleh Kristus Tuhan. Amin. Yang pertama, suami mengasihi istri. Mengasihi itu mengorbankan diri, bukan hanya untuk waktu untuk istri tetapi mengorbankan diri. Kadangkala ketika Pak Pur ada di luar kota jauh-jauh, ketika dia ketemu pedagang mangga, saya sukanya mangga yang masih muda saudara, pencit ya saudara ya. Dia akan belikan saya pencit. Jadi pencit itu dibelikan 1 sak saudara. Nah, padahal saya itu sukanya pencit. Kalau dibelikan 1 sak, 1 minggu pasti jadi mangga. Ya, tetapi ketika saya mulai mengerti firman, harus menghargai, harus memberikan perhatian. Lalu saya stop 6 bulan ini ketika Pak Pur bawakan saya pencit, meskipun dibawakan banyak, saya cuma ngomong, thank you ya Pak, thank you ya. Saya nggak marahin dia lagi saudara. Amin, amin ya saudara. Efesus 5 ayat 33 mengatakan, kasih yang sejati selalu ditandai dengan pengorbanan. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Lalu ayat ke-29 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin, amin, amin. Saudara yang kekasih, memancarkan kasih bukan hanya kepada suami istri, tetapi kepada Kristus Tuhan. Amin. Dengan datang beribadah seperti ini, kita pun sedang memancarkan kasih. Yang kedua, di situ ada gambar seorang suami dan istri. Ada gambar suami dan istri. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan BBM bahwa istri itu adalah jantung di dalam rumah tangga. Kalau rumah tanggamu baik, maka istrimu menjadi baik. Tetapi ketika rumah tanggamu bermasalah, maka istrimu pun akan bermuka masam atau mukanya ditekuk ya. Bahasa kerennya mukanya ditekuk. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang suami yang bisa memancarkan kasih, saya yakin dan percaya suami-suami di tempat ini pasti memancarkan kasih secara berlebih kepada istri yang dicintai. Amin. Amin. Nah, saudara, yang kedua harus memiliki hati yang humble atau rendah hati. Filipi 2 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5. Bukan berdasarkan persaingan atau kemegahan kosong, melainkan dengan kerendahan hati, sambil yang seorang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Yang keempat, janganlah kamu masing-masing memerhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Karena apa yang ada di dalam Hamasya Yesua, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Amin, amin. Efesus 4 ayat yang kedua mungkin bisa disiapkan. Efesus 4 ayat yang kedua. Nah saudara, ketika kita memiliki hati yang humble, memiliki hati ingin sama-sama melayani, bukan mementingkan diri sendiri seperti yang terdapat di dalam ayat 4, memerhatikan dirinya sendiri. Wah, aku suami, aku harus jadi keren, aku harus jadi cool, aku harus di depan istriku aku harus jaim, aku harus berwibawa. Bukan seperti itu, tetapi blueprint firman mengatakan bahwa engkau harus memerhatikan pasanganmu.
Amin. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini sudah canggih-canggih. Amin, sudah hebat-hebat. Ya saudara ya, amin. Nah ternyata diperlukan satu perasaan yang humble. Perasaan yang mau melayani. Bukan hanya, oh aku suami, aku harus jaga wibawa, aku harus jaim, aku nggak mau membantu. Entah itu untuk sekedar mengunci pintu rumah, untuk sekedar mematikan, mengembalikan remote. Ya saya bersyukur sekali Tuhan bisa memproses pernikahan saya, memproses kehidupan saya suami istri. Dulu ketika 5 tahun perkawinan pertama seringkali banyak konflik yang saya hadapi karena mereka sama-sama masih mementingkan ego dan boro-boro humble. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan memproses, memprivate kehidupan suami istri kami sampai akhirnya kami bisa lalui tahun kemarin adalah tahun yang ke-20. Amin. Nah, Efesus 4 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Katakan bersama saya harus rendah hati. Amin, amin, amin. Nah saudara, berbicara mengenai kerendahan hati, ada satu cerita bahwa ketika itu sang suami hujan-hujan, jam 7 malam hujan-hujan pulang dari kantor. Ketika di rumah dia mendapati ada 3 tempe gosong yang dibidangkan oleh sang istri. Lalu anaknya 2 orang, yang satu masih balita, masih 3 tahun, yang satu sudah SMP. Dia katakan kepada papanya, jam 7 malam ini papanya pulang dari kantor. Dia lihat papanya, ternyata tempenya yang hanya 3 potong gosong itu dimakan sama papanya. Lalu anak SMP ini katakan kepada papanya ditungguin di depan, dia ngomong, "Pah, tempe ini gosong, Pah. Kenapa Papa makan?" Lalu sang papa memberikan satu jawaban yang luar biasa. Dia katakan, "Anakku, bagi Papa, makan tempe gosong ini tidak masalah." "Loh, kok bisa, Pak?" "Ya, karena Mama seharian sudah sibuk mengurusi rumah, mengurusi adik, dan masih menyempatkan diri untuk menyiapkan makan Papa. Bagi Papa, tempe yang gosong ini bukan masalah dibandingkan dengan tugas Mama mulai pagi sampai malam." Wow, ketika saya mendapatkan cerita ini, hati saya merasa luar biasa. Kasih yang dipancarkan oleh suami ini luar biasa. Dia dihidangkan dengan 3 potong, banyak 3 potong, bukan sepiring, hanya 3 potong tempe gosong lagi. Yang ketiga, pernikahan kita yang berdampak yang ketiga yaitu adanya satu komitmen. Komitmen bukan hanya komitmen kepada suami dan istri, tetapi komitmen juga kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, komitmen suami dan istri sudah jelas ada di dalam selembar surat nikah yang dicatat di catatan sipil dan sebelumnya disahkan di depan Tuhan Yesus, yaitu di gereja. Tetapi kita bahas di sini adalah komitmen dengan Tuhan Yesus. Ketika kita melayani, janganlah kita melayani asal-asalan. Janganlah kita melayani, wah supaya nanti Pak Daniel tahu kalau aku melayani, gitu ya saudara ya. Waduh, loh aku sudah melayani mulai pagi kok enggak Pak Daniel pulang, kok saya kok enggak dikasih ucapan makasih ya Bu, gitu ya. Wah jangan saudara ya, jangan memandang Pak Daniel, maaf ya Pak ya, jangan memandang Pak Daniel saudara. Ada satu pasang mata yang lebih dalam menembus ke dalam hati kita. Dia adalah Bapa Yahweh. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah di dalam Yeshua HaMashiach. Amin.
Nah, puji Tuhan, 2 menit untuk kesaksian saya. Hari ini saya berumur 40 tahun dan saya mulai melayani umur 30 tahun. Waktu itu saya melayani pertama kali di Singer, itu pun juga harus izin ke suami ya saudara. Istri harus tunduk. Bapak Ibu ada selebaran nanti di sini ya, dikatakan yang kedua bahwa istri juga harus tunduk. Nah, ketika saya mulai berbalik dari jalan-jalan saya yang salah, jalan-jalan saya ketika iman saya lemah, iman saya terpuruk, dan saya mulai berbalik lagi ke jalan-jalannya Tuhan Yesus, saya mulai mematuhi firman. Saya mulai rindu untuk membaca semua HP saya bawa ke mall, saya isi Alkitab. Sampai yang masang Alkitab itu sampai bingung, saya dilihatin aja. Setiap kali HP baru dipasang Alkitab, setiap saya dipasang Alkitab orangnya ngeliatin saya gitu. Saya pikir gak masalah, saya dilihat orang kok aneh, semua HP-nya dipasang Alkitab, gak masalah. Karena saya jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus yang kedua saudara. Nah, singkat cerita, ketika pelayanan saya waktu itu, saya sempat diberi bisikan juga untuk melayani, tetapi saya harus tunduk sama suami, dan suami saya akhirnya mengadakan satu perjanjian, "Pak, nanti ada urapan minyak oleh Bapak Gembala. Ayo nanti dengerno ya Pak ya, nek Pak Yusak bilang aku pokoknya kasih tanda." Waktu itu kita belum kenal sama Pak Yusak ya saudara. Waktu itu saya masih berjemaat di situ mungkin 1 tahun lebih, dan saya belum mengenal sama Pastor Yusak. Kalau Pastor Yusak nanti ngomong apa, berarti itu tanda dari Tuhan ya Pak? Ya gitu. Terus ketika doa urapan minyak, saya belum kenal sama Pastor Yusak gitu. Pak Yusak masukin gini, Pak Yusak bilang gini, "Engkau akan dipakai untuk melayani Tuhan." Dan saya tangkap itu sebagai rema di dalam kehidupan saya. Yes. Ketika pulang, saya tagih sama Pak Pur, "Pak, aku tadi kan enggak kenal sama Pastor Yusak. Tapi Pastor Yusak sudah bilang, kamu akan dipakai melayani Tuhan. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak melayani?" Ya, akhirnya singkat cerita minggu depan saya mendaftar di dalam gereja YHS, saya mulai melayani menjadi singer. Nah, ketika dalam pelayanan menjadi singer itu saya sangat diberkati sekali. Saya sangat merasa yang dulunya saya tidak mengerti menyembah itu bagaimana. Tetapi ketika saya terlibat di dalam singer, saya terlibat di dalam fellowship 1 bulan sekali, saya mengerti arti penyembahan. Dan saya bisa dituntun oleh tim musik, tim WL untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Amin. Nah, ada satu komitmen, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Singkat cerita, ketika dalam pelayanan saya mengalami satu down, mengalami satu rasa yang terlalu capek sekali. 3 tahun yang lalu ketika anak saya SMA kelas 2, saya bertekad akan meninggalkan pelayanan saudara. Nah, bulan Januari saya mendapatkan satu job pelayanan yang harus saya lakukan di PTC bulan Maret. Lalu saya katakan pada Tuhan, di bulan Januari itu sudah saya tidak akan terima lagi. Banyak ada 3 permintaan dilayani, tetapi saya tolak. Oh sudah Pak, sudah penuh. Padahal saya sudah buat tanggal 11 Maret atau 15 Maret itu adalah pelayanan yang terakhir. Nah, ketika itu saya melayani yang terakhir di PTC, anak saya hari Sabtu terbang ke Lombok. Nah, ketika terbang ke Lombok itu ada satu tragedi. Mobil yang dinaiki anak saya ketika dia akan berjalan-jalan ke dalam satu daerah namanya Benang Sukel, mobilnya sempat hampir jatuh. Singkat cerita, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa dan ajaib, akhirnya jam 3 mobilnya anak saya tadi sudah masuk di dalam, jatuh ke jurang, hanya ditolong oleh satu pohon aja. Lalu anak saya ditarik dengan temannya satu-satu keluar, di situ 7 orang. Anak saya ini jatuh masuk di dalam tanah ndut. Jadi tanahnya bergerak terus-menerus dan dia terus bergerak sampai di sini, bergerak terus, dan dengan pertolongan yang luar biasa, dengan kasih karunia Tuhan berlimpah, akhirnya anak saya bisa ditolong, dan jam 1 malam baru ketemu dengan papanya. Jadi anak saya hampir hilang di tengah hutan.
di hutannya Lombok, bukan hutannya Jawa, hutan di tanah Lombok. Haleluya. Bukan kebetulan, bukan untung, tetapi semua campur tangan Tuhan. Lalu waitress ini mengatakan bahwa, Bu, untung bisa ketemu sama anaknya. Mbak ini, Bu, yang hilang kemarin. Iya, biasanya, Bu, semua mobil yang hilang di situ itu mesti nanti ketemunya 2 minggu di atas pohon semua, dan orangnya sudah hilang, gak ada semua, saudara. Saya yakin dan percaya bukan semata-mata karena kekuatan Pak Pur beserta tim polisi yang berhasil naik ke hutan Lombok, bukan. Tetapi semua karena karunia Tuhan. Lalu noni saya mengatakan bahwa, Mah, setelah Bapak waitress ini pergi, lalu noni mengatakan, Mah, aku mau hilang, pasti gara-gara Mama mau berhenti pelayanan. Saya seperti tertemplak dan saya kembali menangis sendirian di kamar. Lalu saya kembali minta ampun sama Tuhan. Ada satu komitmen dengan Tuhan yang akan saya ingkari. Hari ini saudara yang kekasih, berita baiknya, ketika kita membuat komitmen dengan Tuhan, yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia. Amin. Setiap komitmen kita dengan Tuhan pasti ada garansi, ada jaminan dari Tuhan. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, masalah terbesar kita dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Masa sih masalah ekonomi kita nggak diselesaikan Tuhan? Masa sih masalah keuangan kita nggak diselesaikan Tuhan? Dan terlebih, masa sih masalah keluarga kita nggak diselesaikan oleh Tuhan? Pasti diselesaikan, hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang tepat, waktu yang terbaik, dan kita lakukan bagian kita. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita lakukan penyembahan, kita lakukan dip yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ketiga, komitmen. Yang keempat yaitu komunikasi. Katakan bersama saya, komunikasi. Tidak bisa dipungkiri ketika kita menjalin satu hubungan baik dengan Tuhan maupun hubungan suami istri, diperlukan komunikasi. Nah, saudara, komunikasi diperlukan yaitu untuk mengerti, untuk saling mengerti keinginan, untuk saling memahami, untuk saling menghormati. Amin. Saudara, ketika awal-awal pernikahan kami, 5 tahun pernikahan kami, saya sukanya ke salon sendirian. Pasti ibu-ibu di sini juga ada yang suka ke salon sendirian. Ya, saudara. Nah, ketika saya suka ke salon sendirian, kalau pulang suami pasti cemberut. Dan itu saya enggak ngerti karena masih di level kanak-kanak. Pernikahannya masih di level belum 5 tahun. Tetapi sekarang setelah dipulihkan Tuhan, saya pasti pamit kepada suami, Pak, aku mau ke salon, gitu. Pasti pamit. Lalu ketika Pak Pur bilang, Pak, aku sama sopir ya, enggak usah, nanti tak antar. Saya akan tunggu dia ngantar. Meskipun 1 minggu, karena banyak kesibukan, 1 minggu saya enggak diantar ke salon, saya enggak akan ke salon, saudara. Nah, saudara, ketika kita berkomunikasi, kita pun pasti mengerti, oh, suamiku maunya begini, oh, Tuhan itu maunya begini loh. Tuhan itu menginginkan kita melayani dari hati, bukan melayani dari kesombongan, bukan melayani dari dibuat untuk sok-sokan. Saudara, suatu saat ada 2 buah cangkir. Cangkir ini yang satu terbuat dari tanah liat dan yang satu terbuat dari emas. Ketika cangkir yang terbuat dari tanah liat ini, dia seringkali digunakan untuk di dalam satu set, bentuknya satu set gitu. Seringkali ketika ada tamu, cangkir yang dari tanah liat ini setelah dikasih pernak-pernik, seringkali digunakan untuk menyajikan minum. Kalau ada tamu datang, dia akan disajikan. Nah, cangkir yang terbuat dari emas tidak pernah turun. Jadi satu set cangkir yang dari emas tidak pernah turun, tidak pernah digunakan, hanya dipajang saja. Nah, suatu saat datanglah suatu berita bahwa akan ada seorang pejabat yang mampir di dalam satu rumah itu tersebut. Lalu pemilik rumah ini menyediakan berbagai macam minuman, termasuk minuman salah satunya adalah anggur. Tentunya anggur yang manis sekali. Sudah disiapkan, malam hari sudah disiapkan. Nah, ternyata ketika malam hari cangkir ini omong-omong, saudara. Cangkir emas dan cangkir tanah liat ini omong-omong. Dia katakan gini, tanah liat, kamu itu wajahmu jelek ya.
sudah tidak menarik dari tanah liat, tapi kok kamu sering dipakai ya sama Tuhan kita ya. Apalagi besok itu ada pejabat yang datang. Nah, kelihatannya besok kamu juga yang akan dipakai untuk melayani pejabat itu. Lalu sang tanah liat, cangkir tanah liat katakan, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun tubuhku jelek, meskipun aku nggak berwarna emas seperti kamu, tetapi aku bersyukur ternyata Tuhan lebih percaya kepadaku. Lalu cangkir emas katakan, tidak bisa. Besok yang melayani pejabat harus aku. Lalu bagaimana, katanya yang cangkir tanah liat? Sekarang anggur yang ada di situ harus kamu pindahkan ke dalam aku, katanya gitu. Lalu anggurnya ini satu ilustrasi ya saudara. Lalu anggurnya itu segera pindah ke dalam cangkir yang berwarna emas ini. Keesokan paginya ketika sang pejabat datang beserta rombongan, ketika tuan rumah akan menyajikan anggur yang dikiranya anggur termanis, sang tuan rumah ini terkejut. Loh, anggur yang aku siapkan di dalam cangkir ini tadi kok nggak ada. Tahu-tahu kok pindah, cangkir emas ini kok menjadi turun, di dalamnya ada anggurnya juga. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika tuan rumah menuang anggur demi anggur ke dalam masing-masing gelas yang berisi dari cawan emas ini, ketika diminum rasanya sangat kecut sekali. Karena anggur itu semalam-malaman ada di dalam cawan dan periuk yang berwarna emas. Saudara, pemahaman ini mengatakan bahwa meskipun kita jelek, meskipun sepertinya kita tidak berharga, tetapi ketika kita memiliki hati yang rela, hati yang mau melayani untuk Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan pasti Tuhan akan membekali kita. Amin. Nah saudara, ada bahan sukses suami berawal dari doa seorang istri. Ini saya temukan juga di dalam BB. Ada seorang yang pasang seperti ini, lalu saya anggap ini satu hal yang lucu. Dia katakan begini, saya sebagai istri mendoakan suami dimanapun dia berada. Dia berkata bahwa sukses suami berawal dari doa seorang istri. Tapi di bawahnya ada kata-kata yang gak enak saudara. Ada kata-kata yang tidak enak. Kalau suaminya macam-macam, doa juga menyesuaikan. Saya yakin ini adalah guyonan ya saudara. Tidak mungkin istri yang ngerti firman, suami yang ngerti firman nggak mungkin melakukan ini. Tetapi ini adalah satu joke, satu bahan untuk kita tertawa bahwa ternyata ada juga seorang istri yang mengatakan kalau suaminya macam-macam, doa juga menyesuaikan. Nah, yang terakhir saudara, oleh sebab itu di sini banyak ada anak beberapa muda-mudi. Ketika kita melakukan salah memasak nasi, itu adalah kesalahan dalam satu hari. Seandainya kita tidak mempunyai beras lagi, maka nasi yang seharusnya kita masak akan menjadi bubur. Itu adalah kesalahan dalam satu hari. Nah, ketika kita salah memilih orang untuk menjadi teman hidup kita, itu adalah kesalahan seumur hidup. Tapi saya yakin dan percaya hari ini berita baiknya, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan yang berkomitmen, mau merendahkan diri untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memancarkan kasih. Dengan datang beribadah seperti ini kita memancarkan kasih kepada Tuhan. Percayalah, ketika orang mereka-rekakan yang jahat untuk anak-anak kita, ketika orang mereka-rekakan yang jahat untuk generasi penerus kita, oleh Tuhan dirubah mendatangkan kebaikan. Amin. Sorak-sorai untuk Bapa kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kesimpulannya yaitu ketika kita mengalami satu pernikahan yang mendekati kata-kata sukses, diperlukan bersatunya dua pengampun yang baik. Amin. Katakan bersama saya harus bisa menjadi pengampun yang baik.
Saya undang pemain musik dan singer untuk ke depan. Kita adakan penyembahan. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda kasih di dalam satu hari. Mari sama-sama kita saling memberikan kasih yang lebih baik terhadap pasangan kita, terlebih teristimewa kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Katakan bersama-sama. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Katakan bersama-sama. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan amin, amin, amin. Kau tukar hidup. Benar Tuhan, benar. Aku sepenuhnya milik-Mu. Aku katakan sama-sama. Yesus, 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 ku berseru.
Bapa kita ada di tengah-tengah kita. Sikaramataka, sikaramataka. Sembah Dia, berikan penyembahan kita yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. We worship you Jesus. We worship you Jesus. You are my everything in my life. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sikaramataka, kinaramataka. Sikaramataka, kinaralawayaralawarala. Sikaramataka, kinaramataka. Sikaralawayaralawaralawarala. Sikaramataka, kinaramataka. Sikaramataka. Kinaralawayaralawaralawarala Yesus. Sikaramataka, kinaramataka. Sikaramataka. Sikaramataka, kinaramataka. Sikaramataka. Kinaramataka, sikaramataka, kinaramataka. Sikaramataka, sikaramataka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami komitmen kasih, humble. Tuhan, kami ingin memancarkan kasih baik kepada suami istri, baik kepada Engkau. Yesus, kami juga ingin menjadi orang yang rendah hati, baik kepada pasangan hidup kami. Terlebih kami humble, kami ingin melayani Engkau lebih lagi dari hari ini ya Bapa. Engkau memakai jemaat tercinta YHS Malang, YHS Blitar ini Tuhan. Engkau menambah-nambahkan kesetiaan, menambah-nambahkan semangat roh yang menyala-nyala ketika melayani Engkau. Tidak untuk dipandang manusia, tetapi untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga ingin memiliki komitmen. Kami ingin setia di hadapan Engkau, karena kami merindukan untuk bisa bertemu wajah dengan Engkau ya Bapa. Bapa, ajarlah kami semakin hari semakin setia untuk memiliki komitmen dengan Engkau sampai ketika kami berjumpa dengan Engkau. Tetapi kami juga merindukan mampu bercakap-cakap dengan Engkau, berkomunikasi dengan Engkau, melayani Engkau sungguh dan lebih lagi Tuhan. Bapa, Kau melihat jemaat di YHS Blitar ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Engkau, bahkan jemaat yang mampu membuktikan cintanya untuk Engkau Tuhan. Mereka datang beribadah dengan setia. Tuhan Yesus, biarlah jemaat-jemaat di tempat ini tertanam, berakar, dan bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati Bapak Gembala Pendeta Daniel dan Ibu beserta anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati generasi muda di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika pernikahan kami, pernikahan orang tua mereka menjadi dampak, maka anak-anak kami pun akan meniru pernikahan kami semua. Sebab itu ya Bapa, berkati langkah-langkah anak-anak muda kami. Biarlah Engkau menjauhkan mereka dari segala macam roh jahat, roh apapun, narkoba apapun, berbentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang mendapatkan kasih berlimpah dari Kristus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat korban-Mu. Dan saat ini kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, hidup kami sudah dipulihkan, hidup kami sudah diberkati, hidup kami sudah Tuhan pakai menjadi saksi-Mu yang berdampak di tengah-tengah keluarga sekitar kami,
bahkan melalui semua orang-orang yang memandang dan merasakan kasih yang mengalir dalam setiap keluarga anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pun juga mau percaya kepada Engkau, mengikut Engkau, dan terus Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kalau kami sudah diberkati dengan keberhasilan dan kebahagiaan, biarlah juga yang lain pun juga demikian, sehingga banyak jiwa boleh percaya kepada Engkau. Kami boleh menuai jiwa-jiwa. Pakai Tuhan setiap kami, firman yang hidup kan sudah menghidupkan setiap kami, bahkan Engkau memeteraikan melalui tubuh dan darah-Mu yang siap kami terima semuanya dengan sempurna yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur dan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan siap diberkati Tuhan lebih lagi melalui tubuh dan darahnya, katakan amin. Kita akan dilayani oleh hamba-Hambanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu menyucikan, Berikan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. mari yang sudah dilayani kita sama-sama bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu di atas kayu salib. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita, percaya Dia rela korbankan tubuh dan darahnya tercurah untuk kita semua. Di dalam tubuhnya ada bilurnya yang memberikan kesembuhan kepada setiap kita semua. Bukan segala sakit penyakit apapun dari kita, itu jelas Dia pasti lakukan. Tapi kesembuhan itu berbicara pemulihan di dalam setiap keluarga dan rumah tangga kita. Kalau buruk keadaannya, yakin percaya, ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, rumah tanggamu dipulihkan kembali, disatukan kembali, dibuat rukun dan bahagia. Tuhan bukan pulihkan cuman keluarga, termasuk juga keuangan finansial kita, pekerjaan. Mungkin kita sedang membutuhkan karena mungkin alami kegagalan. Percaya kalau pemulihan itu datang bagi kita. Tuhan memulihkan ekonomimu, menyembuhkan
segala keberadaan, pekerjaan, keuanganmu, finansial, semuanya, sehingga kita tidak mengalami kekurangan apapun, bahkan memulihkan semua keadaan. Mungkin mengalami kegagalan untuk mencapai menerima masa depan, tapi tetap percaya Tuhan tidak pernah mengendaki merencanakan hal yang mencelakakan kita atau rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera memberikan hari depan penuh dengan harapan. Ialah saat engkau, ketika engkau menerima tubuh dan darahnya, engkau mengangkat dengan tangan kanan dan engkau yakini apa yang saat ini kita dengar, dan di dalam namanya engkau terima, maka terjadilah dalam setiap kehidupan kita. Inilah tubuh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang telah diserahkan, dipecah-pecahkan, dan telah memberikan segala kesembuhan dari segala sakit penyakit kita semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, yakin percaya yang saat engkau dengar dan engkau nyatakan di dalam namanya, darah Yesus yang memberikan pengampunan atas dosa kita, yang memeteraikan kita jadi miliknya sampai selama-lamanya, pasti disertai, dibela, ditolong, diberkati, dipakai untuk menyatakan segala rencana dan kemuliaannya. Dalam darah ada nyawa, ada rohnya yang masuk dalam persekutuan dengan roh kita, dan itu memberikan jaminan di dalam kasih karunia yang sepenuhnya, yang kita tidak mampu dimampukannya, yang kita tidak layak menerima segala sesuatu yang terbaik, dilayakkan menerima hanya di dalam nama Yesus. Inilah darah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, telah dicurahkan, telah memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Sembari engkau menyembah, bersyukur, mujizat dicurahkan, mujizat dinyatakan. Engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu. Sembuh atas keluargamu, rumah tanggamu, sembuh pulih atas ekonomi keuanganmu. Semua engkau dimerdekakan, dilepaskan dari segala ikatan apapun. Tuhan merdekakan, Tuhan menyediakan, mengubah yang gagal jadi berhasil. Terima masa depan yang baik, terima perjodohan yang terbaik, terima pekerjaan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau yang percaya menerimanya, berikan tepuk tangan sorak-sorai pemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.